أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dimuliakan Allah, pada satu subuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Imam Ali. Rupanya Rasulullah saat itu merasa kedinginan yang sangat. Beliau merasa tidak sanggup melangkahkan kaki memimpin sholat subuh berjamaah, sehingga beliau memutuskan memanggil Imam Ali untuk memberi pesan kepada Abu Bakar agar mengimami sholat subuh berjamaah. Qila wa qala, dikisahkan 3 kali Imam Ali meminta Abu Bakar untuk menjadi imam sholat subuh sesuai dengan pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 3 kali juga kemudian Abu Bakar menolak. Kalau masih ada Rasulullah, tidaklah pantas saya mengimami sholat subuh. Begitu kira-kira kata Abu Bakar. Hingga kemudian Rasulullah memaksakan dirinya menjadi imam, yang diriwayatkan bahwa itulah sholat subuhnya yang terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu zaman saya kecil dulu di Masjid Jami Al-Mansur, perayaan maulid dibagi 2. Ada maulid kecil berlangsung dari maghrib ke isya. Kalau tidak salah berlangsung beberapa hari, di mana kami yang kecil ini, anak-anak madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dipakaikan gamis atau kecil nih. Lalu kami berganti-ganti membacakan sirah an-nabawiyah. Kita berganti-ganti membacakan kisah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahun gajah, sampai kemudian meninggalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru pada puncaknya diselenggarakan yang disebut dengan maulid besar. Kalau maulid besar diselenggarakannya di depan masjid dengan mengundang banyak jamaah dari mana-mana. Dari sisa memori saya, inilah kemudian saya ceritakan ulang kepada adik-adik saya, kepada kita semua. Mudah-mudahan di peringatan hari maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada tumbuh kecintaan di hati kita semua, karena Rasulullah mencintai kita. Berangkatlah kemudian Rasulullah berjalan untuk mengimami sholat subuhnya, yang ternyata itu sholat subuh yang terakhir. Di dalam sebagian riwayat dikisahkan ketika Rasulullah mengucapkan salam, beliau langsung menghadapkan mukanya, menghadapkan wajahnya kepada para jamaahnya, kepada para sahabatnya yang saat itu sudah berlinang air mata semua. Karena mereka merasa bahwa jangan-jangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah akan meninggalkan mereka. Begitu selesai salam, Rasulullah langsung menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya dan membacakan ayat terakhir surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Para sahabat yang mendengar ayat ini dan mengerti paham isi ayat ini makin menangis. Di antaranya Abu Bakar radhiyallahu an. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia yang sama seperti kalian.
Seolah-olah Rasulullah ingin berkata kepada kita semua umatnya, kalau Rasulullah adalah manusia biasa yang butuh makan, kalau Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita yang butuh minum, maka Rasulullah pun adalah manusia yang hidup, yang suatu saat akan meninggal dunia. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu Allah Tuhannya, hendaklah dia banyak-banyak melakukan amal saleh dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Abu Bakar dikisahkan mengingat episode ketika beliau menemani Rasulullah hijrah. Saya berdoa mudah-mudahan ada di antara jamaah yang barangkali belum pernah menunaikan ibadah haji atau umrah. Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa berangkat ke tanah suci. Ada gua Thur di sana. Allah kemudian wahyukan kepada Nabi Muhammad untuk istirahat di dalam gua itu. Masuklah kemudian Abu Bakar bersama Rasulullah di sana. Begitu masuk karena lelahnya, kemudian Rasulullah tertidur. Tertidur di mana? Tertidur di pangkuannya Abu Bakar radhiyallahu an, yang bukan saja dia adalah jamaahnya, sahabatnya, tapi juga beliau adalah mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar, ada ular. Ada ular mendekati Abu Bakar, yang Abu Bakar tahu bahwa ular ini akan menggigit salah satu di antara dia berdua, dia atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang terjulur kakinya adalah Abu Bakar. Abu Bakar tahu bahwa dialah yang kira-kira akan digigit duluan namanya ular. Kalau saja Abu Bakar tidak mencintai Rasulullah, Abu Bakar ingin sekali mengusir ini ular. Tapi kalau dia usir ini ular, Rasulullah bakalan bangun. Subhanallah. Kemudian Abu Bakar merelakan dia punya kaki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian digigit sama itu ular. Kecintaan para sahabat memang nggak bakalan bisa keukur oleh kita semua. Hampir saja Abu Bakar juga menjerit karena sakitnya digigit sama itu ular. Tapi Abu Bakar tidak menjerit sepatah kata pun. Tidak ada suara yang keluar dari dia punya mulut. Kenapa? Karena dia mencintai orang yang sedang tidur di pangkuan ini. Dia khawatir kalau kemudian dengan teriakan itu, kemudian Rasulullah SAW bangun. Dan saat itu Abu Bakar mendengar Rasulullah membacakan ayat ini. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Imam Ali pun begitu. Imam Ali mengingat episode-episode di mana Rasulullah SAW dia temani dari kamarnya untuk kemudian berdiri menjadi imam salat subuh. Yang kemudian Rasulullah membaca ayat itu yang dia paham bahwa ini semakin dekat tanda-tanda bahwa Rasulullah mendekati dia punya ajal. Imam Ali mengingat ketika Jibril mewahyukan kepada Rasulullah bahwa ada 6 kafir Quraisy yang sedang bergerak berjalan mengepung rumah Rasulullah. Salah satu yang dipanggil adalah Imam Ali radhiyallahu an. Ditawarkan, siapa di antara anda berdua, engkau wahai Ali atau engkau wahai ayahku Abu Bakar, yang bisa menggantikan aku di rumah ini. Supaya kafir Quraisy menyangka aku masih di dalam rumah ini. Kemudian Imam Ali mengambil posisi, aku saja Rasulullah. Kemudian Imam Ali menempati posisi tidurnya Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah pergi berangkat. Sayang, saat itu sudah tiba dahulu 6 kafir Quraisy yang sudah kira-kira sejarak lagi sampai ke pintu rumahnya Rasulullah. Lalu kemudian Allah mewahyukan lewat Jibril agar Muhammad SAW menggenggam pasir, kemudian dia tebar itu pasir di depan rumah. Yang singkat cerita kemudian kafir Quraisy itu tertidur. Subhanallah. Cerita episode subuh terakhir begitu kira-kira selesai. Ada nanti satu hal yang saya lakukan otokritik kepada madrasah.
Saya sebut otokritik karena saya juga madrasah, pesantren, tentang bagaimana upaya kita membuat anak-anak menjadi mencintai Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah begitu hebatnya cintanya kepada kita, bagaimana nanti kita ukur kecintaan kita kepada Rasulullah sebesar apa? Begitu pulang Rasulullah ke rumah, tidak berapa lama ada suara pintu yang diberi salam. Fatimah kemudian menyaut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manil kharid? Siapa yang di luar? Kemudian yang di luar nih tamu menjawab, saya, qad-ji'tu. Saya sudah datang. Salamkan kepada Rasulullah, aku sudah datang. Ibu bapak yang dirahmati Allah, hanya satu orang yang malaikat Jibril dan Israel ketika datang hendak menjemput nyawa kita, memberi salam dulu. Cuman satu. Itu orang yang hari ini kita peringati lahirnya, Rasulullah SAW. Karena Allah memerintahkan kepada Israel, wahai Israel, kalau nanti Muhammad Rasulullah SAW menolak untuk dicabut nyawanya, pulang. Subhanallah. Disampaikanlah kemudian oleh Fatimah kepada ayahandanya bahwa di depan ada tamu. Apa kata Rasulullah? Tamu yang kau maksud sudah ada di sini. Fatimah bingung karena tidak ada yang bisa dia lihat, tapi Rasulullah bilang tamunya sudah ada di situ. Karena memang yang datang adalah malaikat Israel alaihissalatu wassalam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah tahu bahwa Israel diberi pesan sama Allah, kalau dia menolak untuk dicabut nyawanya, dia boleh mengusir Israel. Maka kemudian keluarlah kalimat beliau bahwa dia belum berkenan dicabut dia punya nyawa sampai dia kemudian ketemu dulu sama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kisah ini dengan sangat apik masih saya ingat betul, karena pendidikan maulid luar biasa di zaman waktu saya kecil. Kalau sekarang saya tidak lagi menemukan, kecuali di Kalimantan kayak kemarin itu. Subhanallah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, alaikallahumma salli. Nggak ada, udah terhilang. Waktu zaman saya kecil, subhanallah. Ya Rasulullah, salamun alaih, ya rafi'a syani wa daraji, afatayyaji ratal alamin, ya muhainal judi wal karami. Subhanallah. Episode ini betul-betul guru-guru di kelas saya tuh subhanallah, namanya guru-guru madrasah saat itu kan ustadz semua. Zaman dulu nggak ada guru madrasah bukan ustadz, kulo ustadz, semuanya ustadz. Baik, saya cerita lagi. Saya bilang kenapa saya bisa cerita ini dengan apik. Wallahu a'lam bishawab. Waktu kecil saya nggak paham ini benar atau tidak. Saya belum bisa baca kitab saat itu, saya belum mengerti. Tapi begitu kemudian saya bisa baca, subhanallah, iya benar, cerita ini ada. Ada kitab kecil namanya Daqaiqul Akhbar, subhanallah ada di situ. Sampai kitab yang besar yang tulis sama Haikal, kitab kontemporer, bukan kitab kuning, kitab putih itu. Ya Israel, aku belum reda engkau cabut nyawa sampai engkau menghadirkan dulu Jibril di hadapanku. Ini menyalahi ini. Kematian Rasulullah SAW tidak lazim. Harusnya tidak boleh itu Israel menghadap kepada orang yang akan dicabut nyawa kecuali ditemani malaikat Jibril. Dan ini sudah hadis Rasulullah yang ngomong. Tidak ada satupun di antara kalian, wala muslim wala kafir, kecuali dia meninggal dunia didatangin oleh malaikat Israel dan Jibril. Kenapa perlu malaikat Jibril itu datang? Rasulullah kemudian meriwayatkan, malaikat Israel pun tidak datang sendiri, melainkan dengan 3 kelompok kematian. Digambarkan oleh Allah di dalam surah As-Sajdah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Malak, bukan satu, tapi banyak. Ada 3 kelompok malaikat kematian. Israel tinggal eksekusi ketika sudah digorgoroh. Bukan Israel yang mengerjakan, subhanallah. Selama ini kita beranggapan bahwa Israel mengeksekusi mulai dari jempol sampai selesai. Bukan. Kelompok malaikat yang pertama mencabut nyawa kita dari mana? Dari jempol. Nih, ujung kaki. Hati-hati buat adik-adik saya, buat abang-abang saya, buat bapak dan ibu yang sering melangkahkan kakinya ke tempat yang maksiat, berabe urusan.
Kelompok malaikat yang pertama masuk, mencabut seluruh nyawa kita. Dia tarik peran-peran urat-urat kita ini, syaraf-syaraf kita dia matiin satu-satu. Mulai dari ujung jempol sampai mana? Nih, sampai dengkul. Pelan-pelan. Aduh, ya Allah, kita beristighfar nih hari. Saya juga bukan orang yang bersih betul. Banyak perbuatan maksiat yang saya lakukan, baik yang saya sadar maupun tidak sadar. Semakin banyak langkah yang belum kita mintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala, makin lama. Yang paling paham urusan begini nenek-nenek nih. Salah satunya nenek saya pribadi nih, Umi Yo, almarhum. Kalau ngejenguk orang yang dia pegang kakinya, Pak. Kalau kakinya dingin, pahanya hangat, apa dia bilang? Panggilin, kumpulin. Kumpulin. Mulai-mulai ditelkin, mulai-mulai. Bembe, ini barangkali sudah waktunya. Gitu, Pak. Ini luar biasa itu, nenek-nenek zaman dulu itu luar biasa itu. Saya baru paham sekarang-sekarang ini gitu. Dia pegang kaki dua dingin, paha kanan kiri hangat. Udah, dikit lagi katanya. Subhanallah. Dikit lagi bisa tahu gitu. Dari mana dia taunya? Min ayatil maut, dari tanda-tanda maut, dan emang itu ada. Selesai mencabut nyawa, tugas dari malaikat kematian yang pertama, masuk kemudian malaikat yang kedua. Mencabut nyawa dari mana ke mana? Dari dengkul sampai kemana? Ada yang bilang pinggang, ada yang bilang pusar. Selesai dari pusar sampai mana? Sampai ke sini nih, tenggorokan ya. Kalau dalam bahasa kitabnya disebut gar-garah. Nah di sini ini baru kemudian Israel sama Jibril maju, dia itu berdua. Jibril sama Israel datang dia berdua. Lalu kemudian Israel mempersilahkan malaikat Jibril maju dulu. Untuk ngapain? Kata Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau yang didatangin ini adalah suami yang menyayangi istrinya, memberi rizki dengan jalan halal, taat dia beribadah, sholatnya ada, senang dia minta ampun. Kalau yang dia datangi, kata Rasulullah, adalah seorang anak yang taat pada orang tuanya, mahabbah dia sama gurunya, dia jaga dia punya sholatnya, dia keluarkan zakatnya, dia cari jalan-jalan rizki yang halal di sisinya. Kalau yang dia datangi adalah seorang istri yang menjaga aib suaminya, menjaga kehormatan suaminya. Pokoknya kata Rasulullah, kalau yang didatangi ini adalah orang yang soleh, maka Jibril akan mendatangi si fulan yang mau meninggal dunia ini. Dari mana? Dari sisi kanan. Kemudian Jibril mengepakkan sayap yang kanan, kemudian tampaklah surga yang bertingkat-tingkat di sana. Dia kepakin sayapnya, lalu dia bilang, "Hadza manzilatuk ya fulan." Ini tempatmu nanti di surga. Fi jannatin na'im. Di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Saking senangnya kata Rasulullah nih orang atas gambaran surga yang bertingkat-tingkat, nih orang nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ingat sama siapa-siapa, dan kemudian memutih dia punya wajah, bersinar dia punya wajah. Saking senangnya. Subhanallah. Sebaliknya, kalau yang didatangi adalah orang-orang yang durhaka, senang ninggalin sholat, senang bohong, senang judi, senang main perempuan, belum tobat sebelum dia mati, maka Jibril akan mendatangi dia dari sisi yang sebelah kiri, lalu dia kepakkan sebelah kiri dia punya sayap dan mengatakan kepada si fulan, "Hadza manzilatu fi nari jahannam wa bi'sal masir." Bedanya Rasulullah nggak datang Jibril. Kemana itu Jibril? Pertanyaan begitu. Kemana Jibril? Kok dia nggak datang? Oh jelas, karena Rasulullah maksum. Ngapain lagi dikepakin sayapnya? Udah jelas dia di sorga. Beda sama kita orang. Lalu di mana? Bukankah tetap dia turun berdua dengan Israel? Betul, dari Baitul Ma'murnya berdua. Tapi begitu sampai di langit yang pertama, Jibril bilang kepada Israel, "Istamir ya Israel, terusin ya Israel. Aku tidak tega melihat engkau mencabut nyawa orang yang paling saya sayangi." Subhanallah. Kata Rasulullah mengingatkan kita semua, saking ngerinya kita melihat gambaran neraka yang disediakan oleh Allah, maka nih fulan tidak bisa juga berkata apa-apa. Karena itulah kemudian keluar hadis yang sangat masyhur, istaghfir malam yughargir. Beristighfarlah kalian semua sebelum kemudian nyawa sampai di tenggorokan. Kenapa? Kalau sudah sampai di sini tidak ada lagi bisa kalimat. Kalau masih di pusar masih ada kalimat tuh. Oh, saya pernah nemenin orang yang sakratul maut. Takjub saya. Betapa kitab-kitab itu betul adanya. Merambat itu betul, Pak. Yang namanya merambat itu betul. Nggak salah nenek-nenek kita gitu megang kakinya tuh dingin tet. Pak, percayalah jadi ustadz itu nggak enak. Ada bagian-bagian yang nggak enak. Salah satu ini nemenin yang begini nih.
Nemenin yang begini kan tugasnya Ustaz. Kita dipanggil sama tetangga, tolong Ustaz, udah sakit tolong temenin. Nah kesempatan kita membuktikan teori ini kan, bener nggak nih? Kalau bener berarti akan berjalan nih. Subhanallah, ternyata bener. Hati-hati tuh, hati-hati. Dari mulai dengkul ke pusar melintas. Subhanallah, mohon maaf ya, banyak orang gagal di sisi itu. Makanya kata Rasulullah, kalau nyawa belum nyampe tenggorokan, kesempatan kita istighfar. Istighfir malam yugharbir. Istighfarlah sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Tapi Rasulullah beda. Jibril nggak datang. Rupanya Jibril nyangkut di langit yang pertama. Tapi karena Rasulullah saat itu minta untuk menghadirkan Jibril, akhirnya tidak ada pilihan buat Israel kecuali dia naik lagi ke langit yang pertama, mengundang lagi Jibril datang. Pak, dulu saya menikmati kisah ini sangat asik betul. Saya dengerin seperti bernostalgia ke belasan tahun yang lalu. Usia saya sudah 31, tapi rasanya kemarin masih kelas 1 sanawiyah ya. Pakai gamis depan, bengong gitu ngeliatin guru-guru kita cerita tentang maulid. Betul itu Pak. Kenapa dulu maulid kecil dibikin 7 hari? Kan emang gak habis ceritanya, cuma 1 jam. Jadi bersambung nih kita maulid. Kita maulid gak cuma hari ini aja. Bapak Ibu rahmati Allah, Jibril diundang sama Israel, datang. Begitu beliau ada di hadapan Rasulullah, bertanyalah Jibril, ada apa ya Rasulullah engkau memanggil diriku? Kita lihat ya, apakah Rasulullah sengaja menjeda dia punya umur jangan diambil karena pengen panjang umur? Ternyata bukan. Beliau pengen bertanya tentang nasib kita bagaimana nanti setelah peninggalannya beliau. Itu yang dia mau tanya. Maka kemudian pertanyaannya kepada Jibril, wahai Jibril, aku belum rela dicabut nyawanya sampai aku tahu bagaimana nasib umatku sepeninggal diriku. Masya Allah, cinta banget Rasulullah sama kita. Jibril bilang, itu bukan hakku menjawab ya Rasul, izinkan saya dan Israel balik dulu, nanti aku akan kabarkan jawaban dari Allah. Nah itulah kemudian keluar hadis yang juga masyhur bahwa kita bakalan selamat. Kalau apa? Kalau kita memegang kitabullah dan memegang sunnahnya Rasulullah. Barulah kemudian Rasul bilang, saya ikhlas, saya redha dicabut nyawanya. Kemudian Rasulullah balik kanan, mulailah kemudian Israel bekerja. Israel langsung, bukan diwakili sama yang lain. Luar biasa. Allahumma shalli alaih. Ketika kemudian Israel bekerja, ada yang luar biasa Pak. Begitu Israel mulai bekerja mencabut nyawanya Rasulullah nih, Jibril memalingkan mukanya. Begitu tuh, malingkan kanan. Udah jangan dipikirin bener enggaknya, udah telan aja dah. Dulu gak saya begitu ngajinya, udah terima aja dah. Jangan dipikirin bener enggaknya. Pikirin hikmahnya aja, repot saya kalau ceramah nih. Bener gak sih itu? Iya sebab yang begini nih susah kita buktiin nih. Orang ini mengaji namanya juga. Jibril nengok ke kanan, ditanya sama Israel, kenapa engkau Jibril memalingkan mukamu? Apa kata Jibril? Terusin aja udah. Terusin saja udah. Saya tidak sanggup melihat engkau mencabut nyawa orang yang paling aku cintai, kata Jibril. 2 kali itu meretain Jibril mengucapkan itu. Nggak sanggup dia. Karena Rasulullah bilang, seukuranku saja dicabut nyawa itu kalau tidak ada redha Allah akan lebih sakit daripada disabet dengan 1000 pedang yang paling tajam di dunia. Tapi dengan redha Allah, Rasulullah tidak merasakan sakit apapun. Dan Bapak Ibu tahu, pasti tahu, sebab ini masyhur sekali. Anak-anak saya, adik-adik saya pun tahu, masyhur sekali ini cerita. Ketika kemudian Israel mencabut nyawa Rasulullah dari ujung kaki, apa yang dia sebut? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rasul tidak menyebut Imam Ali, Rasul tidak menyebut Khadijatul Kubra, Rasul tidak menyebut Aisyah, Rasul tidak menyebut Abu Bakar, Rasul tidak menyebut ayahandanya almarhum Abdullah, Rasul tidak menyebut ibunya almarhumah Aminah, Rasulullah tidak menyebut pengasuhnya Halimatus Sa'diyah. Yang beliau sebut kita umatnya. Ummati, ummati, ummati. KFI, kakak saya, dia menemani saat-saat di mana nenek saya almarhumah meninggal dunia. Ada 1-2 nama yang disebut karena cintanya. Saya nggak disebut Pak, karena kita bandel zaman dulu nih. Nggak disebut, tapi ada yang disebut. Subhanallah. Di kamar tempat saya lahir, nenek saya meninggal dunia. Beliau nungguin. Ketika ada yang kurang, apa kata beliau? Malam Jumat depan aja kalau gitu meninggalnya. Bisa begitu Pak. Wallah ini saya bener cerita ini. Kalau saya bohong berarti dia yang bohong tuh. Karena saya diceritakan dari beliau-beliau. Malam Jumat besok aja katanya. Udah dijemput sama kumpi. Udah jemput sama kumpi tapi barangkali karena belum lengkap. Apa beliau bilang? Nanti saja malam Jumat besok. Subhanallah. Emang nenek saya almarhum ini luar biasa.
putrinya Guru Mansur langsung. Kalau saya bukan cucu, tapi buyut, udah jauh nih. Beliau pernah satu malam manggil saya, Man, cariin Umi obat yang bisa bikin Umi enggak tidur. Gitu. Kalau kita kan nyari obat tidur. Beliau bilang, cariin Umi obat yang bisa bikin Umi enggak tidur. Saya tanya, kenapa Umi? Umi mah sebel kalau banyak tidur, enggak bisa tahajud. Subhanallah. Kita nyari obat tidur, Pak. Mulailah Israel bekerja, tarik sama beliau urat-urat syaraf Rasulullah, ruhnya Rasulullah, sampai ke dengkul. Kalimatnya masih ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kalau saya Yusuf Mansur adalah bahagian dari umatnya Rasul dan mengaku umatnya Rasul, maka seolah-olah Rasulullah menyebut saya Yusuf, Yusuf, Yusuf. Oh betul ini. Seolah-olah mau bicara kepada kita, bagaimana lo nanti, bagaimana lo nanti, bagaimana lo nanti. Subhanallah, Pak. Begitu nyawa Rasulullah udah didengkul, merambat sampai ke pusar, merambat sampai ke pinggang, kalimatnya berubah. As-salat, 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 salat, salat, salat. Ya Allah, hari ini Pak, anak-anak kita gagal, kita suruh salat, sebab jam 12 masih di kelas, Pak. Anak-anak kita gagal, kita suruh tahajud, sebab 12 tahun dia nggak kenal duha. Sekolahnya doang namanya di madrasah. 12 tahun dia nggak kenal duha. Bagaimana kita mau gampang nyuruhin dia bangun tahajud? Duha yang di pagi hari susah, karena tidak dibiasakan oleh kita madrasah-madrasah. Saya keliling, nggak semua madrasah itu mewajibkan anak-anaknya duha. Siapa yang dosa? Coba kita nih. Anak kita yang madrasah ibtidaiyah 6 tahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, masuknya jam 7, jalan setengah 7, jam 9 emang keluar, tapi bukan buat duha, buat jajan. Jam 12 dia masih di kelas, Allah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di kalimat hayya ala shalah, baru gurunya bilang, kita dengarkan dulu azan ya. Luar biasa. Atas nama wajib ketemu yang wajib kita boleh pilih, katanya begitu. Kita wajib nuntut ilmu. Maka kita pilih ini nuntut ilmu sebagai hal yang mengalahkan sholat. Luar biasa. Ilmu mengenalkan anak kita kepada Allah, tapi ternyata ilmu sudah menjauhkan dia dari Allah. Hokam, bagaimana mungkin anak kita tumbuh menjadi anak yang berakhlak? Sadar nggak? Kalau tidak ada revolusi pendidikan, khususnya di madrasah, wah, celaka kita. 12.45 barulah anak kita keluar. Sebagiannya Pak tidak sholat di madrasah, sebagiannya bahkan tidak betul-betul sholat, langsung los ke rumah karena betul-betul kita tidak menjaga mereka. As-salat, as-salat, as-salat. Mumpung saya bicara di banyak kepala-kepala madrasah nih, mumpung saya bicara langsung di depan direkturnya, mumpung saya bicara di masjid yang kita hormati betul, yang bisa mengomandoi ini habis ini. Tidak boleh anak-anak masuk kecuali sudah sholat duha. Tidak boleh anak-anak berangkat ke sekolah kecuali dia sudah berwudu. Tidak boleh kemudian anak-anak setengah 12 masih di kelas. Sebentar lagi Allah bakalan datang. Hayo, ama aku nih kepala sekolahnya, ama saya gurunya. Ayo kita berangkat ke masjid. Nggak terjadi Pak. Pendidikan itu tidak terjadi. Hatta saya di Al-Mansuriyah tidak terjadi itu. Untung saya memiliki orang tua yang luar biasa. Miring dikit, geser, miring dikit, geser, miring dikit, geser. Jam 5 udah diteriakin, mandi, maghrib, mandi, maghrib. Celaka Pak kalau saya nggak ketemu orang tua yang model begini. Sengkilang gitu kalau kata orang Betawi, sekilang. Kita di madrasah. Bagaimana nih kalau ceritanya sekolah di SMA? Bagaimana nih kalau ceritanya kita sekolah anak kita tuh di SMP? Mati kita punya anak. 12 tahun dia terbiasa sholat tidak tepat waktu. Bagaimana mungkin dia kemudian tumbuh menjadi orang-orang yang bisa sholat tepat waktu? Umur kayak yang depan begini aja nih, maaf nih orang-orang tua saya. Makin ke belakang nih, makin sering kita memberi perintah kepada Allah. Kita sering memberi perintah kepada Allah. Sampai umur kita kayak begini. Perintah apa coba? Perintah tunggu. Hayya 'alas shalah. Tunggu ya, saya lagi meeting. Tunggu ya, saya lagi belanja. Tunggu ya, saya lagi dagang. Tunggu ya, saya lagi nyetir. Tunggu ya, saya lagi naik motor. Tunggu ya, saya lagi berburu pekerjaan. Tunggu ya, saya lagi kenalan sama orang. Tunggu ya, saya lagi makan. Tunggu ya, termasuk saya lagi belajar. Tunggu, termasuk saya lagi ngajar. Subhanallah. Saya bangga mengatakan kepada saudara-saudara saya bangga mengatakan pada jamaah saya, wala riya'an wala sum'ah, keberhasilan saya membayar hutang saya karena ngebenerin sholat. Mumpung tausiah ini didengarkan oleh anak-anak kita, hayo, bismillah, Senin mulai kita rapat sekolah, komite kita rapat.
Kita geser nih masuk sekolah, jangan jam 7, tapi jam 7 kurang 15. Kenapa? Sebab mereka harus sholat duha dulu. Kita geser nih, jangan mereka keluar jam 12.45. Kita geser supaya mereka keluar jam 12 kurang 10. Kalau perlu pelajaran setelah zuhur kita tiadakan. Kasarnya Pak, kalau kata saya ini, kayaknya saya udah jadi orang tua sekarang. Kalau perlu anak saya nggak pintar tapi dia tahu sholat. Saya ngaminin nih kalimat orang-orang tua zaman dulu. Udahlah, yang penting sholat. Saya ngaminin bener. Utang 1 miliar itu tembus hanya dengan ngebenerin sholat. Karena mu'alim nanya sama saya, sholatnya bagaimana? Lah saya bilang, lah sholat sih bagaimana? Ya sholat. Jam berapa sholatnya? Lah karena 1:30 masuknya. Terus saya ngomong, barusan mu'alim sholatnya. Pantas dia bilang. Nah kalau barusan kan berarti 1/4. Udah lewat telur. Pantas dia bilang. Subhanallah. Saya dikejar lagi sama beliau. Tadi sholat lohornya berapa rakaat? Nah, ditanya sholat lohornya berapa rakaat? Ya salam, anak madrasah kelas 1 gak tahu sholat lohor mah 4. Maka itu yang saya jawab. Mu'alim, sholat lohor berapa? Ya 4. Emang berapa? Apa dia bilang? Bukan, sholat lohor itu 8. Qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Nggak mi'rat tuh sholatnya, nggak mi'rat gitu. As-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang beriman. Tapi karena sholat kita nggak punya sayap, nggak terbang nih sholat kita. Di tempat gitu, ibarat mobil mah ada tapi nggak jalan. Ibarat pesawat emang udah hidup mesinnya tapi nggak terbang. Mana bisa nyampe? Masih belum cukup Pak, saya disusul lagi dengan pertanyaan dari beliau. Burung apa katanya? Yang punya sayap tapi dia nggak terbang. Lalu kita jawab burung onta. Apa kata beliau? Bukan. Kalau ada burung punya sayap dia nggak pakai sayapnya buat terbang, itu namanya burung bego. Ada sayap dia nggak pakai buat terbang. Sayapnya sholat itu qobliyah ba'diyah. Kita orang bodoh betul kalau kita nggak pakai ini qobliyah ba'diyah. Mati-mati disebut sunnatun muakkadatun. Karena kalau kita tinggal dia, celaka kita urusan. Sekarang, bagaimana tanggung jawab kita kepala-kepala madrasah terhadap sholat ba'diyah qobliyahnya anak-anak kita? Kalau terhadap yang wajibnya saja kita merasa tidak mau ikut campur, bagaimana terhadap qobliyah ba'diyah? Momen nih, emang gue tungguin nih ceramah begini nih. Kapan nih? Cerubah kurikulum. Untung kemudian lahirlah SD IT, SMP IT, yang kemudian mengusung tarbiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dengkul sampai pusar, dengkul sampai pinggang. As-shalah, 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 salat, salat, salat. Sampai pinggang kemari ini alaikum bis-shalah. Alaikum bis-shalah, alaikum bis-shalah, alaikum bis-shalah. Wajib atasmu salat, wajib atasmu salat, wajib atasmu salat. Pak, sampai di gor-goroh nih, mestinya dia nggak bisa ngomong. Rasulullah mestinya nggak bisa ngomong, seperti yang dia ceritakan di dalam hadisnya. Nggak akan ada manusia yang bisa ngomong, karena disinilah nanti malaikat Israel dan Jibril bekerja. Tapi ada satu rahasia kenapa Rasulullah masih mewariskan satu nasihat yang paling terakhir. Kenapa coba? Karena ketika Israel nyampe di Gor-Goro, Israel mempersilahkan Jibril. Kata Jibril, tidak usah. Rasulullah memang maksum. Karena tidak diperlihatkan itu, Rasul masih bisa ngomong. Apa yang Rasulullah ngomong? Alaikum bis-shalah wa ma malakat aimanukum. Kewajiban atasmu sholat. Dan kewajiban sholatnya orang-orang yang ada di pundakmu. Masya Allah. Itu yang saya bilang telak betul tuh. Kalau Menteri Agama nggak ngebenain sholat dirjen-dirjennya, dirjen tidak ngebenain sholat bawa-bawaannya, kepala sekolah tidak ngebenain sholat-sholatnya anak-anak didiknya, mati kita. Sebab Rasulullah bilang, alaikum bis-shalah wa ma malakat aimanukum. Hilang kita cahayanya karena urusan sholat kita jauhin. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus cuman satu kata Rasulullah, mau benerin akhlak, pondasinya akhlak. Wababu taqarrub ilallah as-shalah. Salat kita udah berantakan. Kemudian Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan satu kalam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keluar. Dijemput tidak kurang oleh 70.000 malaikat yang berbaris sampai ke Sidratul Muntaha. Dikisahkan saat itu burung-burung berhenti terbang, angin berhenti bertiup, menyambut nih kedatangan sosok manusia agung yang dirahmati
Allah menjadi rahmat buat alam semesta. Pak, sampai di episode itu saya pikir selesai ini cintanya Rasulullah. Ternyata belum. Di kitab kecil Daqiqul Akhbar itu ada satu episode ketika menjelaskan tentang surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Allah memberitahu pada kita ada satu masa, kata Allah, bumi ini akan datar, kosong. Sudah berganti dengan satu alam yang namanya alam mahsyar. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Tidak akan kalian temukan, kata Allah, satu pun ciptaanku di sana. Falam nughadir minhum ahada, kosong. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Ketika sudah kosong itu bumi, ketika sudah kosong itu alam yang saat itu kita tidak tahu namanya apa alam itu, kecuali kita diajarkan oleh guru kita bahwa itu namanya alam barzah, alam mahsyar, tempat dikumpulkan kita. Diambil dari kalimat wa hasyarnahum, isim makannya mahsyar. Kata Allah, nanti kalian akan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, kalian akan berdiri di hadapanku. Satu pertemuan yang kalian dulu tidak pernah kalian percayai, kata Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, kita belajar dari sejarah, kita belajar dari kitab-kitab, kita belajar dari Quran dan hadis bahwa orang pertama yang dibangkitkan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, ada satu kisah yang fantastis. Allah mengutus 4 malaikat nih. Allah mengutus 4 malaikatnya, malaikat Israfil, Mikail, sama Jibril. Untuk ngapain? Untuk mencari kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana makamnya? Aina maqamuh. Tapi 4 malaikat ini nggak ketemu di mana nih kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Allah memberikan cahayanya di kuburan itu, sehingga tampaklah cahaya. Lalu mereka 4 malaikat ini saling berkata satu sama lain, bangunkan, 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 bangunkan. Artinya siapa yang lebih berhak membangun Muhammad? Israel diperintah. Apa kata Israel? Nah, yang lebih berhak Israfil. Mikail begitu juga. Hingga kemudian mereka semua sepakat, Jibril nih yang bangunin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Jibril ngebangunin Rasulullah, Pak, dari tidurnya, kum ya Khalili, kum ya Habibi, bangun wahai kekasihku, bangun wahai kekasih Allah. Kalimat pertama yang diucapkan itu persis seperti kita orang tua, Pak, yang nanya anak kita di mana. Begitu kita bangun, mah si Wirda mana? Atau Wirda, mamah mana? Seperti itu. Emangnya apa? Kalimatnya diucapkan. Itu apaan? Kita nikah sama nih tahunnya, tapi situ anak udah 3. Sekarang kita cinta nggak? Tadi pagi aja belum tentu nih kita sholat duha. Katanya cinta, belum tentu kita sholat duha. Aina ummati, di mana umatku? Lalu kemudian Rasulullah nanya, ini hari apa? Jibril menjawab, ini hari sudah dijanjikan oleh Allah, di mana hari ini malaikat Ridwan menghiasi surga untuk dimasuki oleh orang-orang yang saleh. Di mana hari ini Allah memerintahkan malaikat penjaga neraka untuk memanaskan tungku neraka dan dibuka pintu-pintu itu. Rasulullah nanya lagi, seakan-akan tidak bergeming tentang hari itu. Apa Rasulullah bilang? Aina ummati, kalau begitu mana umatku? Hayo, bismillah,
kita membawa menghasilkan anak-anak didik yang berakhlak, yang from the beginningnya adalah sholat. Subhanallah, sholat nomor satu benar, nomor satu benar. Rindu gitu saya, dimana anak-anak madrasah, begitu dia jalan menuju madrasah, sudah dalam pakaiannya, pakaian sholat. Kalau dia udah jalan dengan wudhu Pak, nggak mungkin dipegangan tangan sama yang bukan muhrim, sebab dia punya wudhu. Kentut aja dia nggak berani. Bener Pak, kalau orang punya wudhu itu, sejelek apapun dia punya kelakuan, bener itu. Nggak ada cerita dia bohong, dia ada wudhu. Nggak ada cerita dia pegangan tangan, maaf ada wudhu. Sekarang Pak, anak madrasah gampang kita temuin pegangan tangan. Demi nih, bahkan di alma mater saya sendiri, ketika saya maulid, ketika saya datang ke sana, betul itu. Atas nama megang handphone, ngelihat berdua lalu pegang, pegang itu. Itu anak madrasah, kita bicara anak madrasah. Saya rindu bagaimana perempuan-perempuan nih, begitu dia masuk madrasah, sudah dalam posisi kayak di pondok begitu, pakai mukena, kayak kota santri gitu, dia megang Quran, cakep. Nggak usah lah bikin toilet, bikin tempat wudhu, sebab dia datang udah berwudhu. Dia tinggal lepas sepatunya, nggak usah copot dia pojok kakinya, tinggal sholat. Sholli sunnatul duha, rakaat ini, lillahi ta'ala Allah. Lalu bergema di seluruh madrasah, begitu selesai sholat. Ya Fattahu ya Razzaqu, ya Fattahu ya Razzaqu, ya Fattahu ya Razzaqu. Ya Fattahu ya Razzaqu, ya Fattahu ya Razzaqu, ya Fattahu ya Razzaqu. Nggak bakalan miskin orang tuanya, nggak bakalan miskin. Sebab apa? Anaknya 26 hari sholat duha, 26 hari melantunkan Asmaul Husna, 26 hari mendoakan orang tuanya. Allahumma inna duha duha'u, wal baha'a baha'u, wal jamala jamalu, wal quwwata quwwatu, wal qudrata qudratu, wal ismata ismatu. Allahumma in kana rizquna fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu, wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi du'aika wa ba'ika wa jamalik wa quwwatik. Atina ma ataita ibadakas salihin. Bergema di seluruh madrasah di wilayah kita. Ya Rabb, bohong kalau masih miskin, bohong. Rasul yang bilang, irka'li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Salat untukku 4 rakaat wahai manusia, kata Allah fi haditsil qudsi. Apa yang menjadi kebutuhanmu, aku akan cukupkan. Lalu kemudian yang berdoa bukan cuma kita, tapi seluruh anak-anak kita mendoakan kita lewat duhanya Pak. Bohong kalau kemudian Allah tidak mencukupi kita. Sekarang bagaimana Allah mau mencukupkan rezeki buat kita? Allah udah datang, kita tinggal. Ntar nih, ini kebiasaan buruk majelis taklim yang diselenggarakan sebelum zuhur selesai. Dimana ketika sebelum zuhur bubar semua. Kalian katanya mengaji untuk mencari diriku. Sekarang aku sudah datang, kalian malah pergi meninggalkan aku. Ainal mafar, aina tadhabun? Kemana kalian pergi? Qad ji'tu, aku udah datang. Subhanallah. Dan itulah kesalahan saya jadi ustadz juga gitu. Maka harusnya saya tahan nih sampai zuhur, biarin. Kita assalamualaikum tinggal naik sholat gitu. Ini nih celaka nih. Kalau saya selesaikan sekarang, niscaya pada pulang. Mending kalau pulang langsung ke rumah, nyampe pas zuhur. Tapi kan pulang ngayap dulu. Dekat pasar baru, main pasar baru. Udah tinggal nyebrang, tek, naik blok M. Ngayap dah. Siapa yang dosa? Saya juga dosa. Dan ini memang ini terjadi ini. Ini terjadi. Anak kita Pak, jangan tahajud, duha kagak. Siapa sekarang di madrasah yang punya program mabit memperkenalkan 1 minggu sekali? Belum tentu semua madrasah begitu. Asli, belum tentu semua madrasah begitu. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang berselimut, kum, bangun. Illa qalila, walaupun sedikit.
Nisfahu awingkus minhu qalila. Setengahnya kalau bisa, tapi nggak apa-apa dah, sedikit juga. Auzid alaih, tapi lebih baik kalian tambah. Warattilil Qur'ana tartila. Allah seperti bingung nih dengan perasa kayak gini. Ini kan Allah kayak keder nih kalau kita ngaji begini nih. Tadi katanya nggak apa-apa sedikit, tapi baiknya nambah nih. Tapi gini, betul itu. Coba aja baca tuh. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu, setengah kan? Awingkus minhu qalila, atau kurangi deh. Tapi apa kata Allah? Auzid alaihi, atau tambah deh. Warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu, la ilaha illahu fattakhilhu wakila. Allah, kata Allah, sebut namaku dengan niat. Wa tabattal ilaihi tabtila, niat. Jangan kebetulan salat malam. Alhamdulillah tat, semalam kebetulan aneh banget. Itu belum termasuk wa tabattal ilaihi tabtila, tapi emang kita ancam. Ya Rabb, anak saya kok nggak kerja. Baik, ntar malam aku akan menghadapmu ya Allah. Itu disebut wa tabattal ilaihi tabtila. Kalau sudah kita bisa begitu, apa yang terjadi? Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Allah berkenan menjadi wakil urusan kita. Hebat kan? Kita punya utang, tinggal kita ngadep sama Allah. Serahkan utang kita sama Allah, Allah atur itu. Ibu bapak punya gaji kurang, anak banyak, gampang. Sujud tengah malam. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Kemudian keluar wiridnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Di pesantren saya dan di banyak pesantren hidup menjelang subuh, hidup. Rasanya kalau ingat begini pengen mintain orang tua ke pesantrennya udah. Bener itu, syahadu betul tengah malam kita ngimamin salat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang amin di belakang istri kita, anak kita, ya Allah. Dan itu bukan maghrib, tapi sholat malam. Nggak pernah kan merasa nikmat kayak gitu kan? Nggak ada. Kenapa? Nih jangankan semua, bapaknya gua nggak bangun malam. Coba jajal sekali-sekali sholatnya di gang. Oh bingung kan sholat di gang, gimana ceritanya? Ya nggak apa-apa, pagi mah nggak ada yang lewat. Karena nggak punya halaman, di gang, di bawah rembulan, di bawah bintang kita sholat. Luar biasa. Nah pendidikan yang itu kan rajanya kita nih, kita rajanya nih, kita kepala sekolahnya, kita kepala madrasahnya. Kita tinggal bikin peraturan. Kalau anak-anak tidak suka, saya suruh masuk 6:30, keluar. Beres pak, selesai, beres kan? Kalau kalian tidak mau sholat zuhur berjamaah, kalian tidak usah sekolah di sini. Silakan laporkan ke menteri. Ustadz tidak takut. Kapan lagi? Udah ada yang bilang nih, Ustadz, insya Allah di sekolah anak sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, ya apa lagi kita bilang kecuali kulil alhamdulillah. Anak saya berangkat ke Al-Ittifaq Bandung. Si Wirda anak saya melihat tumpukan gunung pasir. Dengan takjubnya anak saya tanya, "Pak,
ini pasir buat apa? Kiainya nyaut di belakang. Nak, itu pasir dendanya anak-anak yang sholatnya telat. Subhanallah. Jadi ada peraturan di pesantren Al-Ittifaq. Yang alhamdulillah di pesantren kami pun diberlakukan itu. Apa? Kalau muadzin selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus masih lari nih menuju masjid, ditangkap. Lari menuju masjid, ditangkap. Kenapa? Kenapa azan selesai? Situ belum di masjid. Luar biasa. Apa akibatnya? Begitu selesai sholat, dia nenteng 2 ember tuh, pasir dari sungai yang naik 2 kilo naiknya. Ke atas itu di Ciwidey sana. Balik lagi tuh 2 kilo Pak, bawa pasir. Anak saya bengong aja. Pesantren saya berlaku itu. Telat dia masuk, padahal azan sudah selesai. Paling sengsara aja dia. Kita sekarang punya kesempatan. Sekarang murid sedang berkumpul, guru sedang berkumpul, kandepak sedang berkumpul. Kita rapat lagi bareng, kita umumkan Jakarta sekarang ini duha di pagi hari. Siapa yang duha? Ya Allah, salam, anak-anak ukuran kayak begini hijau nih, sholat di duha. Nih, hijau ini kelas berapa nih? Paling kelas 1 dia. Ini anak pangkat depak nih, kelas 1 kelas 2. Kelas 2, ini yang sholat yang begini. Apa nggak adem Jakarta tuh? Kita lapor sama Fauzi Bowo, jangan cuma anak-anak sholat dong, malu. Pemdanya gitu dong, pemprovnya gitu dong. Sebelum masuk duha dulu. Atas nama karena ini cuman sunnah, kita tidak mendorong. Ini kan gila. Mualim ngomong begini sama saya, Sob, berapa tahun kamu nggak sholat qobliyah ba'diyah? Kira-kira begitu kalimat itu. Nggak akan dianggap sholat wajib kamu kalau nggak ada sholat qobliyah ba'diyah. Ini kan di luar yang kita belajar. Dulu kan kita belajar begini Pak, kalau tidak sholat tidak apa-apa, tapi kalau sholat dapat pahala. Yang begini kita hapus. Udah jangan lah. Ntar aja kalau dia udah gede baru kita kasih tahu nih. Yang kita kasih tahu ayat yang judulnya Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tidak disebut cinta sama Allah kalau kalian tidak ngikuti aku, kata Rasulullah. Oh, nggak dianggap sholat kita kan? Kalau nggak ada qobliyah ba'diyah kan? Barakallah. Kita renungin bersama. Percuma kita ngomongin akhlak, percuma kita ngomongin negeri ini, percuma kita ngomongin kemajuan macam-macam, percuma. Kalau sholatnya anak-anak kita nggak beres, dan yang digantung duluan sama Allah, kita udah belajar. Hadisnya juga sahih itu. Ada orang tua masuk surga ditarik lagi sama anaknya gara-gara anaknya di neraka nggak diajarin sholat. Sahih Pak. Kita duluan yang digantung. Min amit. Wa'mur ahlaka bis sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Ahlaka itu ya kita sekarang ini keluarga besar madrasah. Insyaallah, mudah-mudahan Allah redha. Allah aminin. Saya ngomong nih Pak, nggak ada tendensi apa-apa, nggak ada. Saya godain satu-satu madrasah, saya godain. Dengan kapital yang sekarang yang kita punya dari duit PPPA namanya. Kita godain. Madrasah, kalau mau dibantu 1 juta sebulan, tolong deh anak-anaknya wajibin duha. 1 juta gini hari mahal. Kalau madrasah-madrasah yang emang bayaran polnya 1 juta, mau deh. Maaf Pak, ada madrasah yang bayaran pol juga 1 juta. Salah satunya madrasah Al-Mansuriyah, madrasah saya. Madrasah Nurul Amin di belakang rumah saya gitu. Muridnya 72, bayarannya 10.000. Kalau pol 720. Artinya kalau kita bawa duit 1 juta buat madrasah itu per bulan, asal dia duha dulu, welcome betul ya. Mumpung tuh bagi. Ini ada film Kun Fayakun sebentar lagi beredar. Saya nangis Pak waktu bikin film Kun Fayakun, demi saya nangis. Jangan sampai saya begini ya Allah. Saya bilang sama dunia, film gue mah nggak laku nggak apa-apa. Gue bikin film ini bener. Bahkan saya bilang waktu press conference, saya bilang, nih maaf nih dia, jadi ngomong nih. Tapi ini untuk ngukur. Setan udah ngetes pakai kuntilanak, lewat anak kita. Ngetes pakai film pocong, lewat. Ada hantu Istiqlal belum dibikin. Hantu Pasar Baru deh kali. Semua meradang dengan film kuntilanak, meradang dengan film Casablanca, meradang dengan film apa mertonton dengan aurat. Setan muncul lagi nih, halus benar. Kita kejebak, yang nggak tahu apa-apa kejebak. Kita kan nggak tahu apa-apa, kejebak. Nauzubillah min dzalik. Diukur sama setan. Kita bikin film Kun Fayakun. Mudah-mudahan tidak ada cacatnya nih secara syar'i. Saya bikin film itu untuk mengumumkan kepada pemirsa, kepada jamaah bahwa ada Kun Fayakunnya Allah. Tapi di balik itu kita ngajarin sholat tepat waktu. Ada anak kecil si Iwan
Dia berusaha mendoakan bapaknya. Ketika bapaknya dagang, dia sholat, dia doakan. Itu kalau ditonton luar biasa. Mengajarkan Qiyamul Lail. Anak saya si Wirda tuh 6 tahun. Saya ajak nonton preview. Sepanjang preview saya lihat nih anak enggak komentar apa-apa. Seperti tidak menikmati. Dia geser jaket kanan, geser jaket kiri. Dia tarik celananya. Ada anak topang dagu gini. Enggak bereaksi. Tapi begitu pulang dari studio. Di mobil, anak saya di belakang. Saya nyetir di depan. Dia nepok pundak saya. Pak, ntar bangunin kakak ya. Kenapa kak? Mau sholat tahajud. Mau doain papa. Alhamdulillah. Subhanallah. Wake up. Sadar. Ayo. Anak kita udah terlalu jauh. Ibu sadar kan sekarang? Kenapa anak ibu susah disuruh sholat? Sadar kan? Bagaimana bisa dia disuruh sholat? Uang zohornya nggak pernah tepat waktu. Zohornya nggak pernah tepat waktu. Bagaimana mungkin dia bisa gampang disuruh sholat? Mudah-mudahan saya ada waktu, kita ada waktu. Saya sangat berkenan sekali dengan gagasan pemikiran yang sudah dipercaya oleh orang-orang tua. Bahwa kata orang-orang tua sekarang yang muda maju. Sekarang yang muda ngomong. Bismillah. Kalau perlu dipercayakan dipimpin sama anak muda, kita coba ajak nih alumni dari madrasah-madrasah. Balik ke madrasahnya. Semua balik ke madrasahnya. Nomor 1 bukan gedung, tapi anak-anaknya dibikin benar. Barangkali kalau orang-orang tua menjadi guru udah habis, udah payah, rezekinya sudah tidak. Tapi anak-anak alumninya ada. Saya sangat berkenan itu. Kirim ke pondok, kita training, balik lagi ke madrasahnya. Untuk kemudian membuat satu madrasah menjadi mahad gitu, menjadi pesantren. Ibu bapak saya tidak so jago, mudah-mudahan ini semua karena Allah juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Allah yang maha tahu kebenaran. Mudah-mudahan memilihkan yang benar yang kita pakai. Yang tidak benar tidak usah kita pakai. Mudah-mudahan ada yang dibawa pulang. Minimal kita mengoreksi. Jangan anak kita dulu, tapi kita koreksi kita dulu. Zuhur kita bagaimana? Asar kita bagaimana? Maghrib kita bagaimana? Insya kita bagaimana? Subuh kita bagaimana? Duhanya kita bagaimana? Habis kita beresin kita punya anak-anak. Insya Allah Allah tambahin kita punya rizki dengan cara demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.